Harapan diketemukannya kotak hitam pesawat AirAsia PKAXT yang jatuh di perairan Laut Jawa kian mendekati kenyataan setelah 3 kapal pencari menangkap sinyal ping dari bagian kotak hitam. Ya, namun sebelum kotak hitam ini ditemukan dan juga dianalisis, penyebab jatuhnya pesawat naas itu masih menjadi misteri. Namun dari percakapan terakhir pilot dengan petugas pengendali lalu lintas udara dan kondisi cuaca saat itu, awan CB atau cumulonimbus diduga memengaruhi penerbangan pesawat itu. Nah, seperti apa gambaran awan cumulonimbus dan pengaruhnya pada penerbangan? Berikut laporannya. Awan cumulonimbus dituding jadi pemicu kecelakaan pesawat AirAsia. Inilah jenis awan yang amat ditakuti setiap penerbang. Awan jenis ini padat dan menjulang sangat tinggi hingga 40.000 kaki. Bila sebuah pesawat terjebak masuk ke dalam cumulonimbus, pilot akan sulit mengendalikan laju pesawat, terguncang ke atas atau ke dalam menghadapi awan yang seperti itu. Untuk semua pilot itu hanya ada 3 kata kok, yaitu avoid, avoid, and avoid. Ya, tidak akan pernah kita masuk ke situ. Tapi secara teoritis, apabila kita masuk, apa yang terjadi di dalam awan yang besar itu, di bagian kulitnya itu adalah updraft. Lalu di bagian tengahnya itu downdraft yang sangat kencang. Dan kemudian di bagian kulit yang luar kemudian itu adalah updraft. Jadi updraft, downdraft. Jadi kalau kita masuk ke awan itu, ya tentu kita akan mengalami bantingan ke atas, dibanting ke bawah, banting lagi ke atas. Jadi itu suatu keadaan yang sangat tidak diharapkan atau diinginkan. Awan cumulonimbus sangat ditakuti pilot karena suhu di dalamnya bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Awan jenis ini menghasilkan partikel es yang berpotensi mematikan mesin pesawat. Petir yang dihasilkan awan cumulonimbus juga bisa mengacaukan sistem kelistrikan dan navigasi pesawat. Air, es, angin, thunder satu lagi. Lightning, thunder ya, thunder ya. Ada gini, thunder. Jadi orang segala sesuatu yang masuk ke dalam sini bisa, yang satu gerak naik, yang satu gerak turun, sesuatu bisa gini, jomplang. Yang satu ditarik ke angkat, yang satu turun, bisa patah gitu. Misalkan sesuatu ya. Masuk sesuatu bisa kena thunder juga. Kehujanan jelas atau kena icing. Jadi kalau misalnya pesawat terbang masuk pas kena yang es, butiran esnya masuk ke mesin, ya mungkin bisa mati gitu ya. Dahsyatnya awan cumulonimbus pernah dirasakan awak dan penumpang Garuda Indonesia yang terpaksa mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo 13 tahun silam. Seorang pramugari meninggal dunia di tengah proses evakuasi penumpang dari pesawat. Pilot Abdul Razak menuai pujian karena berhasil mendarat darurat dan semua penumpang selamat. Padahal mesin pesawat mati akibat membeku terkena imbas awan cumulonimbus. Pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Bali pada April 2013 juga menembus awan cumulonimbus. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, 45 penumpang luka dan trauma. Kabut tebal membuat pilot tak mampu melihat landasan dan mendarat terlalu cepat di air. Di tengah cuaca buruk yang diperkirakan mencapai puncak pada Januari dan Februari mendatang, dunia penerbangan perlu mendapat perhatian serius. Maskapai penerbangan harus betul-betul memperhatikan standar keselamatan agar kasus kecelakaan pesawat bisa dihindari. Jadi saya kira
Meskipun sedih, tapi ya itu sudah begitu, memang konsekuensi daripada kalau kita tidak menjaga keselamatan penerbangan. Makanya keselamatan penerbangan itu selalu menjadi, sebetulnya harus jangan dipandang sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi.